Tapi memang tidak sebatas hanya berhenti di kasih sayang saja. Bekerja dengan hati, penuh dengan kasih sayang kepada anak, ya tidak berhenti di situ saja. Kita perlu mengupgrade diri, mengikuti banyak informasi-informasi terkini mengenai pembelajaran bagi anak usia dini seperti apa gitu. Halo Sobat Belajar, jumpa lagi di podcast Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen bersama saya Halifatullah Al-Khawarizmi yang akan memandu podcast kali ini. Sebelumnya kami informasikan bahwa seluruh tim yang terlibat dalam pembuatan podcast ini telah melakukan swab antigen dan dinyatakan negatif. Dan di episode kali ini masih dalam rangka memperingati Hari Guru yang sebelumnya sudah banyak sekali informasi yang bisa kami dapatkan dan sangat menginspirasi sekali. Namun sepertinya memang masih banyak sekali informasi penting yang bisa kita gali lagi. Maka dari itu saat ini masih bersama saya Ibu Sumi Suhartina selaku Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Halo Ibu Sumi. Selamat datang di studio podcast kami lagi. Baik Ibu, kalau sebelumnya kita membahas terkait dengan guru berprestasi, pada kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana metode pembelajaran ya atau pelaksanaan pembelajaran khususnya pada anak usia dini di masa pandemi. Sebagai seorang guru, ya, bagaimana sih strategi Ibu itu dalam menerapkan suasana pembelajaran yang menyenangkan, khususnya bagi anak-anak di usia dini ya Bu? Ya baik, alhamdulillah terima kasih banyak Mas Rizmi nih sudah diundang kembali di podcast ini gitu ya. Baik, kita cerita lagi nyambung di kesempatan sebelumnya ya, bahwa bagaimana sih strategi saya untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Yang saya rasakan itu yang pertama itu kita harus dengan hati ya, harus penuh dengan kasih sayang. Jadi kalau bagi guru PAUD, bagi guru TK itu modal dasarnya adalah kasih sayang. Kalau misalnya dia tuh udah sayang banget sama anak-anak, kemudian dia mencintai apa yang dia lakukan dan melakukan apa yang dia cintai, insya Allah itu akan terus bergulir gitu ya Mas ya. Dan keinginan untuk mengupgrade diri, meningkatkan kualitas diri, bagaimana sih pembelajaran yang menyenangkan bagi anak itu akan muncul dari dirinya sendiri ya. Jadi faktor internalnya kuat gitu. Jadi guru tidak membutuhkan terlalu banyak faktor eksternal, karena dari intrinsiknya saja dia sudah, saya butuh ini loh, saya butuh meningkatkan kualitas diri saya untuk apa? Untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak gitu. Kalau misalnya kita melakukan pembelajaran yang dengan hati yang senang, kitanya tuh sayang sama anak-anak bagaimanapun dengan kondisinya gitu, insya Allah tuh suasana pembelajaran itu akan muncul dengan suasana yang menyenangkan. Tapi memang tidak sebatas hanya berhenti di kasih sayang saja. Bekerja dengan hati, penuh dengan kasih sayang kepada anak, ya tidak berhenti di situ saja. Kita perlu mengupgrade diri, mengikuti banyak informasi-informasi terkini mengenai pembelajaran bagi anak usia dini seperti apa gitu. Kemudian terlibat dalam satu komunitas-komunitas pendidikan anak usia dini, apakah itu bentuknya seperti apa? Kan sekarang itu mudah ya, webinar di mana-mana gitu ya. Betul. Kita ikut kuliah WhatsApp juga gitu ya. Nah, di situ juga akan menambah informasi bagi guru bagaimana menyelenggarakan pendidikan yang menyenangkan bagi anak-anak gitu. Terbayang ya Mas ya gitu. Kalau misalnya kami sebagai guru upgrade-nya itu masih kurang gitu. Jadi belajarnya masih monoton aja seperti itu saja. Sedangkan anak-anak kan sumber informasinya luas ya. Sekarang lebih banyak, berbeda dengan seperti kita dulu, seperti saya dulu. Betul. Seperti saya dulu. Sumber informasinya masih sederhana. Sedangkan anak-anak sekarang sumber informasinya banyak. Sehingga kita guru dituntut untuk bisa mengimbangi itu. Walaupun fitrahnya anak-anak tetap saja sih, anak dulu sama anak sekarang kalau merangkak ya usia sekian. Betul. Gitu ya. Tidak akan berubah dari milestone itu. Tugas pengembangannya tidak akan berubah, hanya saja metodenya. Metodenya bagaimana yang menyenangkan bagi mereka gitu. Ternyata bagi saya makin kita banyak belajar, makin sedikit ilmu yang kita dapat gitu. Oh iya ya, ternyata untuk mengajarkan seperti ini ternyata bisa dengan cara seperti ini dan gitu. Kalau misalnya kita banyak diskusi dengan teman-teman yang lain yang sejawat gitu ya, sama-sama pendidik, atau misalnya dengan rekan-rekan dari tim kesehatan gitu ya Mas, dari dokter gitu, itu akan menambah hasanah keilmuan kita tentang pembelajaran anak usia dini gitu ya. Kemudian sekarang sudah banyak media sosial dan itu juga kita bisa mengikuti akun-akun yang memang
bermanfaat bagi kita gitu ya, bagi pembelajaran anak usia dini. Oh iya ya, di luar negeri itu seperti apa sih, itu juga sebetulnya bisa menjadi perbendaharaan pembelajaran gitu ya. Kesatunya sayang, kemudian dengan hati, dan kitanya mengupgrade diri Mas gitu ya. Mengupgrade diri. Iya betul. Jadi bukan cuma sekedar perangkat pembelajarannya aja ya Bu ya. Betul. Tapi yang penting juga di balik itu ada kasih sayang. Betul Mas, betul. Jadi selama misalnya gurunya itu kan modal dasar dari satu pembelajaran, proses pendidikan itu adalah guru ya. Perangkat pembelajaran yang utama itu guru. Media itu diantaranya gitu ya. Kalau misalnya gurunya sudah penuh dengan kasih sayang, dengan hati, akan bisa lebih baik gitu. Jadi dia menjadi guru bukan karena kepaksa begitu ya. Terpaksa jadi guru. Jadi dia pun ketika mengajar, mendidik juga terpaksa gitu. Jadi nanti kebayang dong respon dari anak-anaknya seperti apa ya, mereka juga responnya ya respon terpaksa gitu ya. Apalagi anak-anak usia dini itu, mereka itu seperti lemparan bola gitu. Jadi ketika kita melemparnya dengan kuat gitu, nanti akan mantulnya juga kuat. Tapi kalau misalnya kita melemparnya lemah, ya mantulnya juga lemah gitu. Jadi pembelajaran itu memang guru itu memegang peranan penting, tapi guru di sini sebagai fasilitator, tidak menjadi teacher center, tapi sudah saatnya ini kita ya child center ya. Semua kita lihat, kita memberikan dukungan kepada anak-anak, dan ternyata kita tuh harus banyak belajar loh dari anak-anak gitu. Mereka adalah guru kita gitu. Mereka adalah guru kita. Bagaimana mereka ketika mereka berselisih ya, misalnya mereka sedang berselisih, kita tuh bisa banyak belajar dari mereka. Saat itu mereka berselisih, beberapa menit kemudian mereka bisa berdamai ya. Dan mereka lupa ya. Nah, itu kan bisa kita belajar dari mereka gitu ya. Dari hal-hal kecil yang terjadi pada anak gitu. Asal kita mampu dengan cepat menangkap sign itu gitu. Oh iya ya, seperti ini gitu. Jadi tidak hanya sekedar ketika guru melakukan pembelajaran itu checklist aja gitu. Udah selesai gitu. Padahal di situ kita mendapatkan banyak pembelajaran dari anak gitu. Wah, luar biasa. Iya, Mas. Baik Ibu. Kemudian gini Bu, ini kan di masa pandemi ya. Iya. Waktu di masa 2 tahun terakhir ya. Ini kita menghadapi pandemi. Iya. Lalu juga pembelajaran juga banyak dilakukan secara jarak jauh ya Bu ya. Betul. Ini bagaimana Bu waktu itu pelaksanaan yang di sekolah Ibu ya khususnya terkait dengan ini? Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Mas. Alhamdulillah, sekarang nih saya sedang belajar untuk merintis, mengumpulkan anak-anak tetangga untuk bermain di rumah gitu ya, untuk bermain di rumah. Kenapa ini saya lakukan sekarang gitu? Jadi keseharian saya bersama anak-anak tetangga nih, anak-anak tetangga. Namanya saung murang kalih gitu ya. Kalau bahasa Sunda itu saung murang kalih, mungkin di bahasa Indonesia kan apa? Tempat anak berkumpul gitu ya, tempat anak bermain ya. Murang kalih itu anak-anak gitu. Jadi kemasan memang bermain gitu ya, seperti itu. Dan kenapa saya mungkin bisa cerita sedikit ya Pak, saya kenapa sih saya kepengen seperti itu gitu ya. Saya melihat begini Mas, beberapa tahun ke belakang, alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk berinteraksi dengan sekolah gitu ya, dengan orang tua dan seterusnya gitu. Dan saya berpikir begini, bagaimana dengan orang tua yang misalnya untuk akses ke webinar itu tidak mudah gitu. Kemudian untuk akses ke sumber-sumber ilmu itu tidak mudah. Sedangkan mereka itu punya anak-anak gitu ya, anak-anak yang memiliki yang sedang pada masa golden age gitu. Nah, gimana dong, mereka kan itu juga merupakan tanggung jawab kita, dan itu lingkaran terdekat saya gitu ya. Nah, dari situ saya ingin ikut gitu, walaupun langkah saya kecil. Ada proses edukasi gitu, edukasi untuk orang tua di sekitar saya gitu. Di sekitar saya ini menyambung dari best practice saya yang waktu sebelumnya gitu. Jadi saya upayakan mengaplikasikan best practice saya, turut mengedukasi orang tua di sekitar saya, orang tua murid di sekitar saya dengan format yang berbeda gitu, Jadi ya alhamdulillah, saung murang kalih ini beberapa dari tahun 2021 ya, baru ini kami tuh bareng-bareng sama anak-anak di rumah gitu, dan alhamdulillah responnya baik gitu ya.
Dan kami bagaimana sih sistem pembelajarannya? Pertama kami bermain. Kami bermain untuk tujuan utamanya bermain, tapi bermain yang terarah sesuai dengan tugas dan perkembangan anak, sesuai dengan kebutuhan anak. Apa sih yang dibutuhkan oleh anak usia tersebut? Dan bentuk pelayanannya adalah individual gitu. Jadi sejauh mana anak ini dan anak perkembangan setiap anak itu kan unik ya. Anak itu unik, jadi tidak bisa disamakan dan kita tidak boleh membandingkan anak saya dengan anak tetangga gitu ya. Dan salah satunya itu proses edukasi yang saya berikan kepada orang tua murid gitu ya. Jadi setiap kali pertemuan hanya 1 jam, hanya 1 jam, dan itu pun masih sangat terbatas karena dengan tetap memperhatikan protokol kesehatannya seperti apa gitu ya. Jadi ya bahasanya ya sederhana, tapi mudah-mudahan langkah sederhana saya ini bisa pertamanya itu adalah kebutuhan saya. Kebutuhan saya untuk terus ya Allah, mudah-mudahan di usia saya yang sekian yang terus nambah gitu, mudah-mudahan saya masih bisa memberi manfaat untuk saya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya juga yang banyak untuk orang-orang di lingkaran terdekat saya. Terdekat. Luar biasa. Ini salah satu bentuk pengabdian ya Bu ya. Betul. Kepada masyarakat. Betul Mas. Tadi Ibu sempat bilang ada pelibatan orang tua. Betul. Seperti apa sih Bu pelibatan orang tuanya? Ya betul Mas. Baik, pelibatan orang tua di sini justru karena kan kita sekolah itu durasinya hanya 1 jam loh dalam sehari, sedangkan orang tua lebih lama bersama anak-anak, sehingga kita memberitahukan kepada orang tua, di antaranya prosesnya yaitu parenting ya Mas ya. Jadi parenting kami adakan juga bagaimana seharusnya orang tua memberikan pola asuh yang baik bagi anak gitu ya. Parentingnya bertema Mas, misalnya ada parenting tentang kesiapan belajar, kemudian beberapa bulan kemudian ada parenting kembali dengan tema yang berbeda gitu ya. Dan itu bagi lingkungan terdekat saya itu memang itu hal yang sangat dibutuhkan. Hal yang sangat dibutuhkan karena mereka tidak mudah, yang tadi seperti saya sampaikan, tidak mudah untuk mengakses sumber informasi gitu ya gitu. Dan mereka sangat antusias dan saya pun senang ya karena ini adalah kebutuhan saya gitu. Kemudian ketika saya melakukan pembelajaran kepada anak-anak, kegiatan bermain kepada anak-anak, saya memberikan penjelasan kepada mereka bahwa ini loh tujuannya untuk ini, maka kegiatan yang diberikan adalah ini gitu, seperti itu. Jadi ketika mereka bermain tangkap lempar bola, mereka tahu bahwa oh ini tuh ada tujuannya loh, bukan sekedar main bola aja gitu ya, tapi ternyata ini ada tujuannya, sehingga mereka tahu bahwa bermain yang bermakna, belajar yang bermakna itu seperti apa gitu. Jadi lebih mengedukasi orang tua. Betul. Ya untuk melihat. Artinya bukan cuma tadi lempar bola saja ya Bu ya, tapi maknanya apa ya betul itu. Jadi saya mengajak juga diantaranya kepada orang tua, ketika kita mau ingin sih anaknya sehat ya, tumbuh sehat dengan baik gitu ya, bagaimana apa yang harus kita lakukan, diantaranya memandirikan mereka, bagaimana proses memandirikan mereka. Nah itu kita memberikan panduan kepada orang tua gitu, dan alhamdulillah orang tua menyambut dengan sangat baik untuk itu gitu. Pada saat pandemi itu gimana Bu proses pembelajarannya? Karena saya masih bermain ya Mas ya, jadi memang masih bermain fisik ya Mas ya, masih bermain fisik dalam artian memang offline ya, offline gitu. Kenapa saya tidak daring? Kalau misalnya daring itu saya memberikan dalam grup WhatsApp, saya memberikan arahan untuk bermain seperti apa gitu. Boleh silakan dilakukan di rumah. Nah seperti itu gitu ya. Jadi daringnya masih sederhana gitu, karena memang tujuannya kan tidak membuat orang tua menambah pekerjaan juga ya, tapi memberikan edukasi gitu, apa yang harus dilakukan gitu. Seperti itu. Ibu kan cukup banyak prestasinya ya Bu ya saat ini. Lalu gimana nih Bu membagi waktu antara Ibu berkarya ya, memiliki prestasi yang banyak itu dengan waktu pekerjaan Ibu sebagai seorang guru, bahkan sekarang sedang merintis lembaga PAUD sendiri. Gimana tuh Bu membagi waktunya? Saya masuk ke komunitas-komunitas, kemudian saya tidak berhenti untuk belajar, kemudian diupayakan untuk memaksakan diri membaca buku, untuk tetap membaca buku yang bisa saya baca, yang dan itu temanya memang yang menarik bagi saya gitu. Jadi itu diantaranya yang untuk memegang biar saya tuh mengikuti alur yang sekarang sedang rame-ramenya nih gitu ya, seperti apa gitu. Dengan seperti itu, ketika kita memberikan pendidikan kepada anak, pembelajaran kepada anak, karena kitanya
terus berupaya untuk meningkatkan diri, akan berdampak otomatis pada pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak gitu. Dan tetap tugas utama adalah mengajar kepada anak-anak, mendidik kepada anak-anak gitu. Jadi ya saling saja ya Mas ya, berjalan beriringan gitu ya, seperti saling mendukung gitu, seperti itu gitu. Dan melakukan yang bisa saya lakukan gitu, bergabung dengan komunitas-komunitas yang membuat saya terbuka wawasan gitu. Oh iya seperti ini, demikian Mas. Luar biasa. Ibu, tanggal 25 November ini kan kita peringati sebagai Hari Guru Nasional. Iya. Lalu apa harapan Ibu bagi seluruh guru yang ada di Indonesia? Oke, baik. Terima kasih Mas. Ya, alhamdulillah ya. Tanggal 25 November kita rayakan, kita peringati sebagai Hari Guru Nasional. Alhamdulillah. Pesan saya untuk saya dan teman-teman, tetap berkarya dengan hati, dengan penuh kasih sayang, memberikan pembelajaran kepada anak-anak, mendidik anak-anak, dan tidak bosan-bosan untuk terus meningkatkan kemampuan diri, karena yang sedang kita hadapi adalah generasi calon pemimpin bangsa. Betul. Gitu. Jadi mudah-mudahan amal kita, langkah kita walaupun mungkin kecil, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya gitu, dan memberikan perubahan yang positif untuk generasi yang akan datang gitu. Jangan patah semangat dengan pandemi yang sekarang masih ada di sekitar kita gitu. Jadi tetap berkarya dan tetap bersyukur Mas. Tetap bersyukur. Alhamdulillah bagaimanapun kondisinya, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, kepada saya untuk mendidik gitu. Dengan bentuk yang seperti apapun, dengan tingkat kemampuan anak seperti apapun gitu, disyukuri Allah masih memberikan kesempatan. Ladang dakwah, ladang amal bagi saya dan teman-teman. Hayu gitu. Jangan disia-siakan kesempatan emas ini. Gitu. Hebat sekali Ibu Sumi. Terima kasih Ibu Sumi yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di studio kami. Luar biasa, informasinya sangat banyak dan menginspirasi bagi kami semua. Baik Sobat Belajar, cukup sampai di sini obrolan kita pada hari ini. Ikuti terus dan jangan sampai ketinggalan episode podcast lainnya karena banyak sekali obrolan seru dan info menarik yang bisa kalian dapatkan. Jangan lupa langsung like, komen, dan subscribe channel YouTube kita @Ditjen PAUD Dikdasmen. Saya Halifatullah Al-Khawarizmi undur diri, salam sehat, selamat beraktivitas, dan salam berani belajar berubah.